Film dimulai dengan diperlihatkannya dua orang kakak beradik yang bernama Sloan dan juga Kathy. Kala itu mereka sedang mengikuti sebuah pesta bersama dengan teman-temannya, di mana para remaja tersebut terlihat sedang merayakan pesta dengan cara minum-minum sambil bersenang-senang riah. Beberapa hari kemudian, Kathy dan juga Sloan meminta izin kepada ibu mereka untuk pergi berlibur menuju ke sebuah peternakan milik pamannya yang terletak di sebuah desa yang sangat jauh dari pemukiman warga. Sekaligus mereka juga berencana akan melakukan ekspedisi, karena tidak lama lagi mereka akan mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian organik serta pengelola peternakan. Di keesokan paginya, sang paman yang bernama Jason menjemput mereka untuk mengantarkannya menuju ke pedesaan itu. Diketahui jika Jason ini adalah seorang anggota FBI. Kemudian Jason langsung pergi sambil bertitip pesan agar Kathy dan juga Sloan selalu berhati-hati selama melakukan ekspedisi di peternakan itu. Namun tanpa mereka sadari, di situ ada dua orang misterius yang secara diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Karena lelah setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Kathy dan Sloan pun kemudian mampir ke sebuah kafe untuk sekedar istirahat dan juga memesan makanan. Ketika mereka sedang asik bersantai, tiba-tiba saja datang dua orang yang sebelumnya mengawasi mereka. Kedua orang itu mengajak berkenalan, yang dimana mereka adalah Jet dan juga Lucas. Dari perbincangan itu, Sloan terlihat tertarik setelah melihat ketampanan kedua pria ini. Di sana, mereka juga mulai bercerita tentang tujuan mereka yang akan pergi menuju ke peternakan milik pamannya. Mengetahui hal itu, Jet kemudian menawari mereka tumpangan dan berkata bahwa tempat tinggal mereka juga dekat dengan peternakan itu. Dikarenakan tidak ada rasa curiga sama sekali, mereka pun akhirnya memilih untuk menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, pada saat mobil melintas di area peternakan, si Jet ini malah tidak menurunkan mereka, melainkan justru mengajak dan membawa mereka menuju ke rumahnya. Meskipun awalnya sempat ragu, Sloan yang sudah tertarik dengan ketampanan mereka akhirnya setuju oleh keputusan tersebut. Dan tak lama kemudian setelah sampai di tempat kediaman mereka, Ibu Jet menyambut hangat kedatangan Kathy dan juga Sloan. Bahkan sampai menjamu mereka dengan memberikan beberapa hidangan makanan serta perbekalan pada saat nanti melakukan ekspedisi di peternakan. Namun anehnya, tidak lama setelah itu, tiba-tiba Sloan dan juga Kathy ini malah merasakan pusing. Ternyata makanan tersebut telah dicampur oleh obat bius. Dengan cepat, mereka pun langsung mencoba melarikan diri dari tempat itu. Dan dari sini, akhirnya kita pun mengetahui bahwasannya keluarga ini tidak lain adalah sekelompok psikopat yang sering menculik para gadis-gadis cantik untuk dijual serta dijadikan pemuas para pria customernya. Bahkan setelah korbannya tidak dibutuhkan lagi, maka otomatis mereka akan langsung dihabisi. Kathy dan Sloan yang mencoba kabur akhirnya berhasil kembali ditangkap dan dibawa masuk ke dalam rumah mereka. Setelah mereka sadar, Kathy dan Sloan lalu mendapati diri mereka sudah diborgol dan diikat dengan rantai besi di dalam sebuah kontainer yang berada di tengah-tengah hutan. Sehingga mereka yang panik langsung berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong. Tapi sayang sekali, teriakan mereka terlihat sia-sia karena tidak ada orang sama sekali yang dapat mendengarnya. Kemudian, Jet menakut-nakuti mereka tentang nasibnya yang sebentar lagi akan dijual untuk memuas para pembelinya. Tidak lama setelah itu, seorang pria bernama Boris kemudian datang untuk mengecek sekaligus melihat kondisi dari korbannya kali ini. Untungnya tidak lama kemudian, tiba-tiba saja datang seorang sheriff yang bernama Andre. Sang sheriff langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Meski awalnya mereka tampak senang karena merasa akan diselamatkan, Kathy dan Sloan malah harus kembali dibuat panik setelah mengetahui bahwa ternyata Andre pun merupakan bagian dari kelompok itu juga. Bahkan dengan bejatnya, si Andre ini sampai memaksa Kathy untuk melakukan adegan mantap-mantap.
Sementara di tempat lain, Jason yang cemas karena tidak menerima kabar dari Kathy seharian memilih untuk datang mengecek ke peternakan. Namun sesampainya di sana, dia semakin khawatir setelah mendapat kabar dari pengelola peternakan yang memberitahu bahwa Kathy tidak ada di sana. Lalu kembali ke tempat penyekapan. Kali ini giliran Sloan yang dijual oleh para psikopat. Kathy yang mendengar suara teriakan Sloan, dia pun mulai merasa tidak tahan oleh siksaan tersebut. Bahkan tidak hanya satu kali. Lagi-lagi seorang pria bertopeng babi yang memiliki tato salib di lengannya datang dengan tujuan untuk mencicipi serabi lembit milik Sloan. Sementara itu, Jason yang baru saja sampai di kantor polisi setempat melaporkan tentang hilangnya kedua keponakannya. Namun sayang, yang menerima laporan itu tidak lain adalah Sheriff Andre, yang merupakan seorang sheriff psikopat. Sehingga laporan Jason sama sekali tidak dia respon dengan baik. Pada akhirnya, Jason memilih untuk mencari Kathy dan juga Sloan tanpa bantuan dari polisi setempat. Kembali ke tempat penyekapan. Pada saat Jet sedang berjaga sendirian, Boris lalu datang kemudian memberikan perintah agar segera mengeksekusi Kathy dan juga Sloan. Karena sekarang Jason yang merupakan seorang anggota FBI sekaligus paman dari kedua wanita itu sudah berada di kota tersebut untuk mencari kedua keponakannya. Lalu selang beberapa jam kemudian, saat giliran Travis berjaga sendirian, diam-diam Kathy merencanakan sesuatu untuk kabur dengan menggoda Travis. Dan benar saja, begitu Travis lengah, dengan cepat Kathy pun langsung menggigit lehernya sampai dia tewas. Kemudian dia bergegas mengambil kunci borgol, lalu melarikan diri. Sementara itu, Andre yang masih dalam perjalanan mencoba menghubungi Boris agar mereka kembali mengecek Kathy dan juga Sloan. Namun begitu Andre sampai di tempat itu, tiba-tiba dia malah kaget saat melihat mayat Travis serta para gadis-gadis itu sudah tidak ada. Di sisi lain, Kathy dan Sloan yang telah berhasil kabur, kali ini memutuskan untuk balik lagi ke sana guna membalaskan dendam mereka. Kemudian mereka berbelanja beberapa perlengkapan yang akan mereka gunakan untuk menghabisi para psikopat. Saat berada di toko itu, Kathy kemudian bertanya kepada si kasir tentang alamat tempat tinggal Boris dan juga Sheriff Andre. Ketika Boris baru sampai di rumahnya, dia pun langsung diserang oleh mereka. Boris terkena lemparan bola berpaku di bagian wajahnya. Kemudian dia diikat di sebuah meja dengan bersiap akan disiksa secara perlahan-lahan. Setelah Kathy berhasil mendapatkan informasi tentang tempat kediaman si pria bertopeng babi, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun memasukkan sebuah tongkat yang penuh dengan paku ke lubang kotoran Boris. Tidak lama setelah itu, terlihat Jason yang baru saja sampai di rumah Boris untuk mencari informasi. Akan tetapi, dia malah dibuat kaget pada saat melihat keadaan Boris yang ternyata sudah tewas. Kedua gadis itu lalu mengendarai mobil menuju ke tempat para psikopat yang lain untuk memburu mereka satu persatu. Sehingga pada akhirnya, tibalah mereka di sebuah gereja dan melihat seorang pastor yang memiliki tato salib di bagian tangannya. Tato itu sama persis dengan tato yang dimiliki oleh si topeng babi. Dan pada saat pastor lengah, Sloan pun langsung menghajarnya. Pastor itu lalu diseret menggunakan mobil sepanjang jalan. Bahkan si pastor yang sedang sekarat disiram dengan minyak, kemudian mereka menyalakan api. Kembali kepada Jason. Dia yang dari awal sudah curiga kepada Andre, kemudian menghubungi ponsel Kathy. Dan benar saja, nada dering ponsel Kathy malah terdengar di bagian saku celana Andre. Andre yang menyadarinya dengan cepat langsung menodongkan pistol. Kemudian Jason disekap di tempat itu.
Bahkan di sana juga terlihat ada dua orang wanita lain yang merupakan korban penculikan baru. Tapi beruntungnya, beberapa saat kemudian, Kathy dan juga Sloan datang dan dengan cepat langsung menghantam bagian kepala Andre. Meskipun sempat memohon untuk dilepaskan, Andre yang sudah diikat tanpa banyak basa-basi langsung ditembak. Kini giliran Gemma serta anak-anaknya lah yang menjadi target selanjutnya. Dan pada saat Gemma tengah bersantai sambil minum-minum, tanpa diduga, dia malah langsung tidak sadarkan diri. Karena memang diketahui minuman itu sudah dicampur obat bius oleh Sloan. Setelah sadar, Gemma lalu sengaja dipaksa untuk menonton penyiksaan yang akan mereka lakukan terhadap Jet di depan matanya sendiri. No. Bitches! Bahkan setelah Jet tewas, Kathy juga memaksa Lucas untuk menghabisi Gemma, ibunya sendiri. Namun si Lucas ini tidak mampu melakukannya, karena tidak mungkin dia akan menghabisi ibunya sendiri. Lalu dengan cepat, Kathy langsung menembaknya. Setelah melihat kedua anaknya tewas, kini giliran Gemma lah yang juga ikut dihabisi menggunakan mesin pemotong rumput. Let me go. Sehingga pada akhirnya, dendam mereka berdua kepada para psikopat itu pun terbayar lunas. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut, terlihat Kathy dan juga Sloan bersiap-siap akan melanjutkan liburannya lagi. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.